Bayangkan merangkak dalam gelap tanpa cahaya, tanpa teman, tanpa jalan keluar. Inilah kisah para Tunnel Rats, prajurit sukarelawan dalam perang yang jarang dibicarakan. Mereka adalah prajurit Amerika, Australia, Selandia Baru dan Vietnam Selatan yang sukarela. Tugas mereka, memasuki sistem terowongan musuh, mencari, menghancurkan, dan bertahan hidup. Terowongan yang dibangun oleh Viet Cong adalah sarang mematikan kreativitas gerilya. Jaringan terowongan, gudang senjata, rumah sakit bawah tanah, pusat komando rahasia musuh. Ukuran terowongan sering sangat sempit, cukup untuk seorang pria merangkak dengan senjata. Risiko, ranjau, perangkap bambu, ular berbisa, gas beracun, di setiap tikungan. Banyak yang menyebut tugas ini sebagai pekerjaan paling berbahaya dalam Perang Vietnam. Kita mulai menelusuri asal-usul tugas ini. Mengapa dibutuhkan prajurit khusus? Saat perang meningkat, musuh menggunakan terowongan untuk menghindari tembakan udara dan artileri. Pada awal 1966, sebuah operasi besar menemukan jaringan terowongan dekat Saigon. Operasi tersebut memaksa tentara sekutu menciptakan unit sukarelawan khusus, Tunnel Rats. Kata, Tunnel RAT, menjadi gelar informal bagi mereka yang masuk ke bawah tanah. Di Australia mereka dikenal sebagai Ferrets, musang terowongan, oleh rekan sekutu. Persyaratan fisik, tubuh kecil, lincah, mental kuat karena ruang sangat sempit. Satu anggota berkata, saya merasakan ketakutan terbesar yang pernah saya rasakan. Mereka sering masuk sendirian, tanpa backup langsung, dalam ruang yang hampir buta. Tembakan di terowongan, bergema, bisa membuat tuli atau runtuhnya area. Booby trap mikroskopis bisa mematikan. Musuh memanfaatkan setiap keunggulan. Terowongan bukan hanya jalur kecil. Beberapa jaringan panjangnya ribuan kaki. Mereka menemukan ruang makan, ruang persenjataan, bahkan rumah sakit kecil di bawah tanah. Angka korban, tingkat luka dan kematian sangat tinggi di antara para Tunnel Rats. Casualty rate dilaporkan mencapai sekitar 33% dalam beberapa tahun. Bayangkan Anda merangkak dalam kegelapan, mendengar suara tak dikenal, dan terus maju. Tanah bisa runtuh, napas bisa tertahan, musuh bisa muncul diam-diam. Beberapa jaringan terowongan dibangun selama 2 dekade oleh Viet Cong. Terowongan itu kadang di bawah pangkalan besar negara sekutu tanpa diketahui. Alat mereka sederhana, lampu, pistol, dan keberuntungan besar. Tidak ada pelindung penuh, ruang untuk manuver terbatas, hanya penglihatan minimal. Dalam kondisi lembab, gelap, udara pengap, imajinasi Anda diuji tiap saat. Strategi, masuk diam-diam, tangkap atau bunuh musuh, lalu ledakan terowongan. Hasil operasi memberi intel penting. Senjata, dokumen, dan struktur rahasia ditemukan. Beberapa Tunnel Rats menyelamatkan nyawa banyak prajurit dengan menemukan pusat sinyal musuh. Namun bayarnya tinggi. Tubuh kecil belum berarti aman dari kematian mendadak. Banyak yang terluka parah atau harus keluar terowongan karena traumatis. Kisah mereka jarang terdengar, namun keberanian mereka nyata dan luar biasa. Sekarang kita masuk ke pengalaman individual. Bagaimana rasanya berada di posisi mereka? Bayangkan memasukkan tubuh Anda ke lubang seukuran tubuh sendiri, tanpa tahu ujungnya. Lampu senter menyinari dinding tanah lembab, bau lembah tertutup, dan sunyi total. Anda merangkak perlahan, senjata di tangan, adrenalin memuncak saat sudut gelap. Tiba-tiba Anda melihat kawat trikwire atau pasak bambu yang siap menusuk. Anda menahan napas, tidak ingin membuat suara sedikit pun. Sekali salah gerak, musuh bisa menyerang dari ruang sebelah. Dalam kegelapan, musuh bisa mengintip dari sudut yang tak terlihat. Beberapa pertarungan terjadi jarak sangat dekat. Kadang pisau, kadang pukulan tangan. Tembakan, bising, bergema, bisa menarik perhatian lebih banyak musuh. Kegelapan total membuat tubuh bereaksi. Jantung berdebar, keringat dingin, pikiran berputar. Namun para Tunnel Rats terus maju karena tugas dan persaudaraan. Mereka tahu, jika gagal, musuh bisa bebas menggunakan terowongan itu lagi. Mereka bertarung bukan hanya untuk diri sendiri. Rekan di permukaan menunggu sinyal, siap mengevakuasi jika ada bahaya muncul. Banyak yang menolak menyerah, bahkan ketika trauma melanda setelah keluar terowongan. Setelah misi, mereka tak selalu pulang dengan selamat. Bekasnya bisa seumur hidup. Banyak menceritakan mimpi buruk, bunyi terowongan yang tak bisa dilupakan. Dalam ingatan mereka, suara setrik bambu, desah tanah runtuh, tangisan musuh. Kehidupan di atas tanah berlanjut, namun di otak mereka terowongan tetap terbuka. Saat perang usai, pengakuan atas jasa mereka baru mulai muncul.